Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat penguji UKIN PPG Baks 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adolfina Elviana Samenel dari SD Negeri nomor 18 Tanjung Kelampu, Kecamatan Tanah Tinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Program studi pendidikan agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 15201040021 sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Baks 3 tahun 2025. Pada hari Rabu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran di kelas 4 dengan materi Aku Mau Melayani Dengan Kasih. Berikut video pembelajarannya yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Oke, hari ini Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan belajar, keberkatilah guru yang mengajar kami, hanya inilah anakmu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua hari ini. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Masuk semua? Good, pintar-pintar. Hari ini kalian adalah anak yang rajin. Semangat untuk apa? Untuk belajar. Nah, sekarang Ibu mau lihat kerapian kalian semua. Coba lihat berdiri, Ibu mau lihat. Ada enggak yang bajunya dimasukkan ke dalam semua? Iya. Nah, silakan duduk. Ternyata kalian adalah anak-anak yang rapi dengan berpakaian yang sopan. Masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Apa itu? Pelajaran sejati. Iya, pelajaran kita minggu lalu itu adalah ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Yuk kita baca sama-sama. Ibadah adalah seseorang atau kelompok untuk menghormati dan menyembah Tuhan. Iya, jadi ibadah yang sejati itu adalah kelompok atau menghormati atau menyembah siapa? Tuhan Yesus. Itu pengertian dari ibadah. Nah, pernahkah kalian beribadah anak-anak? Di mana saja ibadahnya? Di gereja. Di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Di sekolah, di gereja, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, ibadah itu bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di gereja saja, bukan hanya di sekolah saja, tapi bisa di tempat yang lain. Nah, itu tempat ibadah. Nah, bagaimana sikap kita ketika beribadah? Sikapnya apa? Sopan. Apa lagi? Hormat. Apa lagi? Rapi. Nah, itu adalah sikap beribadah kepada Tuhan. Iya, sikapnya harus sopan dong, harus rapi dong, pakai pakaian yang bagus, kita menghadap Tuhan ya, harus sopan. Di gereja kita tidak boleh ribut, harus duduk dengan tenang. Kan siapa yang suka? Tuhan Yesus suka lihat kita sopan, rapi, duduk dengan tenang, tidak ribut. Nah, apalagi sikap kita beribadah. Bagaimana ibadah yang sejati? Bersyukur dan memuji Tuhan. Senang dan memuji Tuhan? Senang. Bersyukur dengan puji-pujian kita kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus senang lihat anaknya yang suka memuji Senang dia. Jojo, dia
menyembah Tuhan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Iya. Terus taat kepada firman Tuhan. Harus taat kita kepada firman Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Oke, bagaimana, sudah mengerti pelajaran minggu lalu? Ya, ini pelajaran minggu lalu ya. Nah, capaian pembelajaran peserta didik memahami bahwa melayani sesama adalah wujud mengasihi Allah dan mampu mengaplikasikan kasih dan kerelaan hati untuk melayani dalam lingkungan keluarga dan sekolah sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, tujuan pembelajarannya 1, 2, 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis teladan Yesus Kristus yang mengajarkan kerendahan hati dan kasih dengan benar, dan dapat menyusun rencana aksi sederhana tentang pelayanan kasih yang dapat dilakukan di lingkungan terdekat dengan benar. Nah, itu mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa judul pembelajaran kita hari ini? Lihat. Aku mau melayani dengan kasih. Iya, aku mau melayani dengan kasih. Ayo kita buka Alkitab kita dalam Markus. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Kita bacanya secara bersama-sama. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, teks kita hari ini dalam Markus pasal 10 ayat 15. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani semua orang. Nah, Tuhan Yesus, bentuk pelayanan Tuhan Yesus itu sangat besar dan luar biasa bentuk pelayanan Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia melayani manusia ya, dia melayani semua orang. Nah, mengajarkan orang-orang pada waktu itu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, tentang kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Terus Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang apa? Yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Contohnya, orang buta menjadi melihat, orang tuli menjadi mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang mati
yang apa? Sakit. Nah, terus pelayanan Yesus ke dunia ini, dia juga memberi makan kepada 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ya. Itu pelayanan Tuhan Yesus. Terus memperhatikan orang-orang yang tertindas, betul. Gracio memperhatikan orang tertindas. Terus pelayanannya yang lebih lagi untuk kita, yang lebih kasih lagi untuk kita, yaitu Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri bagi tebusan banyak orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, itu pelayanan Tuhan Yesus yang lebih mulia. Dia memberikan nyawanya untuk semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya. Nah, itu bentuk pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Nah, adik-adik yang manis, anak-anak yang hebat. Nah, apa tadi judul materi kita hari ini? Iya, aku mau melayani dengan kasih. Apa itu melayani dengan kasih? Apa itu pelayanan kasih? Pelayanan kasih itu adalah tindakan nyata menolong, membantu orang lain dengan dasar ketulusan dan kerelaan tanpa mengharapkan imbalan pujian dari manusia. Nah, itu pengertian dari pelayanan kasih. Menolong orang, membantu orang berdasarkan ketulusan dan kerelaan hati tanpa apa? Mengharapkan imbalan dan pujian dari manusia. Sudah mengerti? Oke, good, mantap. Tepuk tangan dulu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat ya. Hari ini kita mau belajar. Tolong dilihat di sini videonya tentang lingkungan yang kotor. Penting ya teman-teman, level 2. Kita bisa lihat ada sampah di situ ya. Teman-teman bisa perhatikan halaman rumah yang kotor. Lihat di halamannya ada sungainya, bisa diperhatikan. Ya, banyak apa di situ? Banyak sampah. Ya, perhatikan tempat bermainnya kotor. Nah, yang ini juga rumah. Ya, itu rumah kotor. Halaman-halaman yang kotor. Nah, kalau yang ini lihat teman, ruang tamu yang belum dirapikan. Ini juga perhatikan, kira-kira lingkungan kotor tuh kenapa? Nah, ini dapur teman-teman. Dapurnya kotor Ini juga ya. Ruang TV-nya kotor. Semuanya kotor teman-teman. Perhatikan ya gambar-gambar di sini. Ya, lihat. Banyak gambar dapur. Dapurnya banyak banyak sampah berantakan. Mana yang kotor, mana yang bersih. Ya. Kenapa ini berantakan? Teman-teman pasti tahu. Nah, kenapa ya tidak pada tempatnya? Nah, perhatikan tuh teman-teman, kasurnya, buku-bukunya. Ini dia mainan-mainannya. Nah, mainannya berserakan. Juga tidak rapi. Ya. Berantakan. Perhatikan. Ya. Ciri-ciri lingkungan kotor nih seperti ini nih. Nah, lihat. Aja nih. Lingkungan yang Kita kotor. lihat, nah ini dia teman-teman, kamar yang kotor. Ini sungai yang kotor, banyak nih, perhatikan sampah. Nah, lihat nih. Di sungai jadi kotor. Sungainya
sehingga airnya tidak dapat digunakan. Nah, sekarang asap-asap pabrik dan mobil. Kasihan ya kalau kita banyak asap tidak bisa bernafas. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai lingkungan kotor. Teman-teman, semoga bisa. Oke, kita sudah lihat video pembelajaran tentang apa tadi temanya di situ? Ya, kuat-kuat tentang apa? Lingkungan yang Iya, tentang lingkungan yang kotor. Sehat tidak lingkungan yang kotor? Tidak sehat. Bisa menimbulkan penyakit tidak? Iya, lingkungan yang kotor, rumah yang kotor bisa menimbulkan penyakit. Sudah bisa dipahami tadi? Nah, oke, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan setelah menonton video pembelajaran kita hari ini ya. Lihat di situ yang pertama, apa yang kamu lihat dalam video tadi? Siapa yang menjawabnya? Ya, Gracia. Apa Gracia? Iya, lingkungan yang kotor. Yang kalian lihat dalam video tadi itu adalah lingkungan yang kotor, yang banyak sampahnya. Ya, itu tidak sehat. Terus yang kedua, mengapa kita harus peduli dengan lingkungan? Siapa yang menjawabnya? Iya, JJ. Kenapa J harus peduli dengan lingkungan? Iya, karena lingkungan yang bersih itu membuat kita apa? Membuat kita sehat, kita nyaman di situ karena bersih, udaranya segar. Ya, itu lingkungan. Mengapa kita harus peduli dengan lingkungan? Karena lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melayani dengan kasih melalui lingkungan yang bersih? Siapa yang mau jawab nomor 3? Oke, apa jawabannya nomor 3? Iya, bagaimana kita bisa melayani dengan kasih melalui lingkungan yang bersih? Kita bisa membersihkan sampah dan menjaga kebersihan di mana saja. Nah, bukan hanya di kelas, tetapi di rumah juga kita harus menjaga kebersihan di gereja. Kalau ada lihat sampah, harus buang sampah di mana? Di tong sampah, di sekolah, di rumah, ya. Kalau ada lihat sampah, kita harus membuangnya dalam tong sampah. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Siapa yang mau jawab nomor 4? Ya, Emi, apa jawabannya, Mi? lingkungan menjadi kotor dan bau. Ya, lingkungan menjadi kotor dan bau. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka lingkungannya kotor. Terus apa lagi? Bau. Mau nggak cium bau yang tidak sedap? Tidak mau, karena tidak sehat. Nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan mulai dari sekarang untuk melayani dengan kasih di lingkungan sekitar? Siapa yang mau jawab nomor 5? Ya, apa jawabannya? Saya memulainya dengan membuang sampah dan ikuti memasukkan lingkungan. Iya, memulainya dengan membuang sampah, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu tentang sekitar video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama tadi. Bagaimana, sudah paham? Sudah mengerti? Tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik yang manis, yang hebat-hebat, lihat lingkungan yang kotor membutuhkan apa? Perhatian.
jadi lingkungan yang kotor itu membutuhkan perhatian dari kita. Nah, di video tadi menunjukkan banyak apa di video tadi? Banyak sampah berserakan, membuat lingkungan tidak nyaman, bisa menimbulkan penyakit. Nah, jadi lingkungan yang kotor itu bentuk perhatian dari kita lah yang membersihkannya, ya, dengan hati yang tulus, dengan kasih yang terus melayani dengan kasih bisa dimulai dari menjaga ya. Nah, melayani itu bisa dimulai dari kebersihan kita dengan kasih, ya. Membersihkan sampah tadi, ada sampah kita bersihkan, menanam pohon, ya. Terus merawat lingkungan dengan bentuk pelayanan nyata kepada Tuhan dan sesama, membuang sampah pada tempatnya dan membantu membersihkan lingkungan. Nah, itu juga contoh pelayanan tapi bermakna sekali. Terus peduli lingkungan adalah wujud kasih dan tanggung jawab kita semua. Itu wujud kasih dan tanggung jawab kita semua. Ketika kita peduli dengan lingkungan, nah, dengan menjaga lingkungan, menunjukkan kasih kita kepada orang lain yang tinggal di sekitar kita dan memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Terus pesan utamanya melayani itu dengan kasih tidak harus besar-besar, ya. Dimulai dari hal yang kecil. Contohnya tadi membersihkan lingkungan, terus sudah termasuk pelayanan menyenangkan hati Tuhan Yesus, terus membawa kebaikan kita bagi sesama. Oke, sejauh ini sudah dimengerti? Sudah paham? Ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok? Ada yang bertanya? Sudah mengerti? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, Ibu akan bagikan menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok yang pertama Naja Gracia, Jose, Jessica Hermin, Gracio Jonathan, dan Septi. Itu kelompok yang pertama. Terus kelompok yang kedua Jelly Prida, Alisa Margaret, Emilia, Jojo, dan Kemli. Nah, sudah tahu semua bagian kelompoknya? Benar? Iya. Untuk kelompok yang pertama itu tentang aku memulayani dengan kasih tentang sepotong kue dan kemerdekaan sejati. Itu temanya yang harus kalian kerjakan. Terus kelompok yang kedua itu membuat satu rencana aksi pelayanan kasih yang nyata dan sederhana untuk lingkungan di sekitarmu, ya. Nah, itu kelompok yang akan materi diskusi yang akan kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silahkan membentuk kelompoknya. Oke, susun bangkunya, silahkan. Sekarang Ibu bagikan ini kelompok 1. Nah, ini lembarannya, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini. Nanti di situ ada ayat Alkitab, buka Alkitabnya. Ini, oh ya, kelompok 1 kayak ini. Kelompok 2, kamu kelompok 1. Oh ya, kelompok 1. Oke, ayo lihat ya, dipahami, dibaca sama-sama. Kamu sini lagi,
Yang ada Alkitabnya, buka Alkitab, ada pertanyaan, nah, ditulis. Mana? Alkitabnya bawa ke dalam Alkitab. Oke, dibaca sama-sama nih. Ya. Ya, dibaca, dipahami pertanyaan yang ada, diskusikan kelompok, dijawab. Saya misi. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan 3 hal yang dapat kamu lakukan untuk menolong atau melayani dalam situasi tersebut. Tindakan 1. Menolong orang yang membutuhkan dengan sukarela. Tindakan 2. Menghibur dan mendampingi yang sedih atau sakit. Tindakan 3. Melayani di rumah atau di sekitar kita dengan hati senang. 2. Dasar Alkitab. Bacalah Galatia pasal 5 ayat 13 atau Markus pasal 10 ayat 45. Tuliskan pesan utama ayat tersebut tentang pelayanan. Ayat pilihan Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pesan utama Yesus adalah teladan kerendahan hati dalam pelayanan. Ia rela merendahkan dirinya untuk melayani manusia. Meskipun Yesus adalah Tuhan dan Raja, Ia tidak menuntut dilayani. Ia diajak untuk memiliki hati hamba, tidak sombong dan tidak melayani orang lain. Demikian hasil diskusi kami. Silakan kelompok lain untuk menanggapinya. Ya. Kami dari kelompok 2 menanggapi hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Kalau ada lagi dari kelompok lain ingin bertanya. Kami dari kelompok 2 menanggapi hasil dari kelompok 1 sangat baik. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Bahwa Tuhan Yesus mau belajar melayani dengan kasih. Nah, apalagi kita manusia juga harus mau belajar melayani dengan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, melayani tadi bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah kita melayani, di sekolah melayani, bahkan di mana saja kita bisa melayani dengan kasih. Nah, kita bisa melayani lewat hal-hal kecil, misalnya membantu orang yang sedang dalam kesusahan, berbagi dengan teman yang kekurangan, menolong teman yang susah, teman yang sakit, kita tolong, kita kunjungi, kita mendoakan, terus membersihkan lingkungan yang kotor dan mendoakan orang lain tanpa imbalan, karena Tuhan Yesus
Kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau melayani kita dengan apa tadi? Dengan kasih. Nah, saat kita melayani dengan kasih, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sesama kita. Melayani dengan kasih membuat hati Tuhan senang dan membawa sukacita bagi orang lain. Nah, mari kita belajar, adik-adik, anak-anak yang hebat. Mari kita belajar dengan kasih, dengan tulus menolong orang lain, tidak mengeluh, tidak mengharapkan balasan. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu sekecil apapun berharga di mata siapa? Berharga di mata Tuhan. Nah, satu orang satu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit kepada kalian anak-anak semua untuk mengisi lembaran evaluasi. Depan ya, jadi kesimpulan kita hari ini tentang hasil pembelajaran kita hari ini ya, kesimpulannya adalah yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melayani adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Melayani, kita melayani karena Yesus lebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Baca bersama-sama lagi. Melayani tidak harus besar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti membantu orang tua dan berbagi dengan teman yang sedang dalam kesusahan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melayani adalah panggilan bagi setiap orang yang sudah percaya. Nah, panggilan bagi setiap orang yang sudah percaya. Terus kita melayani karena Tuhan Yesus lebih dahulu sudah melayani dan mengasihi kita. Nah, melayani itu bukan dari hal-hal yang besar saja, tetapi melayani itu dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Nah, misalnya apa tadi? Membantu orang tua di rumah. Dengan cara apa tadi membantu orang tua di rumah? Dengan cara apa? Menyapu, apalagi? Mengepel, apalagi? Cuci piring, apalagi? Lipat pakaian.
percaya. Nah, itu hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan dalam melayani ya. Terus juga berbagi dengan teman yang sedang dalam kesusahan. Contohnya kita kunjungi mereka, kita mendoakan mereka ya. Iya, nah itu kita lakukan tanpa pamrih, dengan sukacita, dengan kasih, dengan tulus seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Terus pelayanan sederhana adalah perbuatan kecil yang dilakukan dengan kasih untuk menolong dan membahagiakan orang lain. Walaupun kecil, jika dilakukan dengan tulus, dengan kasih, dengan ikhlas, itu berkenan kepada siapa? Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana materi kita hari ini? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah dimengerti? Mungkin masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, berarti sudah paham dan sudah dimengerti. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pembelajaran kita minggu depan itu adalah tentang perbedaan adalah bukti kreativitas Allah. Kita mengakhiri pelajaran kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing. Tuhan pimpin kami di dalam perjalanan. Inilah doa kami serta mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silahkan duduk JJ. Oke, terima kasih kalian sudah belajar hari ini dengan penuh semangat. Ayo siapkan. Selamat siang ya.